Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, candu bawa sejarah baru untuk Timnas, Sintayong inginkan perpanjangan kontrak. PSSI tawarkan solusi terbaik untuk kemajuan Timnas Indonesia. Stadion GBK dipilih jadi home base Timnas Indonesia. Dan pemain keturunan berperan penting di Timnas. Putuskan ungkapan local pride. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia U24 akan menjalani laga perdananya di event Asian Games Hangzhou, China pada 19 September mendatang. Tim Aran Indra Syafri itu tergabung di grup F bersama Taiwan, Korea Utara, dan Kirgistan. Jelang laga tersebut pun, Timnas Indonesia U24 disorot media Vietnam, yakni The Tao 24/7. Dalam artikelnya, mereka menyebut grup F merupakan grup yang lemah. Sehingga media tersebut kemudian menambahkan jika Timnas Indonesia U24 di bawah asuhan pelatih Indra Syafri, maka akan mudah lolos ke fase gugur karena skuadnya dipenuhi oleh pemain bagus. Selanjutnya, The Tao 24/7 juga mengatakan bahwa mereka merasa sedikit cemburu kepada Garuda Muda karena tim mereka nantinya akan menghadapi lawan yang sulit. Tim yang dijuluki The Golden Star Warriors tersebut akan bergabung pada grup B bersama negara Arab Saudi, Mongolia, dan Iran. Menurut The Tao 24/7, Timnas Arab Saudi dan Iran akan dinilai dapat menyulitkan Timnas Vietnam U24. Sebagaimana diketahui beberapa hari yang lalu, PSSI mendapatkan bantuan dana dari Kemenpora sebesar 339,5 miliar rupiah, yakni untuk persiapan Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Federasi telah menandatangani kerjasama dengan Kemenpora di Center Kemenpora pada Selasa lalu. Ex-Presiden Inter Milan ini pun bersyukur dengan adanya dana bantuan dari Kemenpora ini. Menurutnya, dengan adanya bantuan dari Kemenpora ini menunjukkan bagaimana seriusnya pemerintah ingin mengembangkan sepak bola di tanah air. Untuk itu dirinya mengapresiasi langkah pemerintah ini. Namun pria berusia 52 tahun tersebut menekankan tak ingin merengek ke pemerintah terus-menerus. Ia menekankan PSSI pun harus kreatif dan punya pemasukan dari yang lainnya. Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya bakal mengkomersialisasikan Timnas Indonesia. Dalam hal ini, menurut Erick, selama ini PSSI juga bisa melakukan hal itu dengan baik. Bahkan saat Timnas Putri Indonesia tampil pada Piala AFF di Sumatera Selatan, juga dengan dana sendiri. PSSI dipastikan akan tetap bekerja dengan maksimal agar keuangan federasi pun bisa berputar. Timnas Indonesia U23 berhasil mencatatkan rekor baru bersama Sintayong usai lolos ke Piala Asia U23 2024. Bertanding di Stadion Manahan Solo, Garuda Muda berhasil menyapu bersih laga kualifikasi Piala Asia U23 di dua laga kualifikasi tersebut. Dalam hal ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun memberikan kesempatan kepada Rafal Struijk dan Ivar Jenner. Keduanya sama-sama mendapatkan kesempatan bermain secara penuh. Rafal Struijk tampil agresif di lini depan Timnas Indonesia U23. Namun sayangnya pemain berusia 20 tahun ini hanya mampu mencetak 1 gol ketika melawan Taiwan U23. Sementara itu, Ivar Jenner layak mendapatkan apresiasi terhadap penampilannya di lapangan. Dirinya menjadi pemecah kebuntuan skuad Garuda Muda, di mana pemain milik LC Utrecht ini berhasil mencatatkan 2 assist serta 1 buah gol dalam 2 laga. Tentu, dengan peran vital mereka membantu Timnas Indonesia lolos Piala Asia U23 itu secara tak langsung membungkam jargon local pride yang mana selalu bergema jika Timnas Indonesia berlaga. Gelandang muda andalan Sintayong Ivar Jenner menjadi salah satu pemain yang tampil impresif selama kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dirinya bahkan mencatatkan 2 assist dan 1 gol untuk kemenangan Timnas Indonesia. Sepanjang pertandingan, Ivar memang bermain impresif. Tak hanya itu, dia juga ditemani oleh rekan duetnya, yakni Arkan Fikri yang selalu menjadi pilihan utama Sintayong di kualifikasi tersebut. Tak lupa dirinya juga melontarkan pujian untuk Marcelino Ferdinand. Menurutnya, pemain bernomor punggung 7 ini memang punya kualitas. Ivar Jenner juga menyebutkan sejumlah keunggulan yang dimiliki oleh pemain asal KMS KDZ tersebut. Sederet kemampuan inilah yang menunjang tugas-tugas Marcelino saat beroperasi di lini tengah Timnas Indonesia U23. Tak hanya itu, Ivar juga melayangkan apresiasi khusus untuk Arkan Fikri yang menjadi rekan duetnya di lini tengah.
Menurutnya, sejak terakhir kali bermain bersama di Timnas Indonesia U23, Arkan sudah mengalami perkembangan pesat. Dengan potensi kemampuan seperti itu, Ivar Jenner merasa sangat yakin apabila gelandang Arema FC ini bisa melanjutkan karirnya di luar negeri. Syaratnya Arkan harus tetap mengembangkan kemampuannya. Sebagai informasi, ketiga pemain tersebut merupakan proyeksi Sintayong untuk menghadapi Piala Dunia U20 lalu. Timnas Indonesia nampaknya tidak boleh berleha-leha usai menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September ini. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda berhasil mengalahkan tamunya itu dengan skor 2-0. Hasil tersebut membuat ranking Timnas Indonesia melesat. Kini tim asuhan Sintayong itu berada di ranking 146 FIFA. Usai menghadapi laga tersebut, kini Timnas Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia babak pertama, yakni dengan menghadapi Brunei Darussalam dalam 2 kali pertemuan. Leg pertama, Timnas Indonesia akan lebih dulu berstatus sebagai tuan rumah. Dilansir dari laman resmi FIFA, laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya pada 12 Oktober mendatang. Sementara leg kedua, giliran Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Brunei Darussalam di Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, tepatnya pada 17 Oktober mendatang. Andai sukses membuka Brunei Darussalam, maka Garuda akan mengundi grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup F ini, Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah mengukir sejarah baru untuk Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu berhasil meloloskan 3 kategori Timnas Indonesia ke Piala Asia. Hal tersebut membuat Sintayong meyakini bahwa kualitas Timnas Indonesia saat ini telah berkembang cukup besar, sehingga membuat dirinya yakin untuk menghadapi Piala Asia U23 tahun depan. Di samping itu, Sintayong belak-belakan masih ingin mengukir prestasi juga di Piala AFF yang selama ini belum berhasil dijuarainya. Sebab di Piala AFF, prestasi terbaik Sintayong adalah menjadi runner-up. Pencapaian itu diukir bersama Timnas Senior pada 2020 dan juga Timnas U23 pada 2023 kemarin. Jika dilihat dari pernyataan Sintayong itu, maka secara tidak langsung dirinya masih ingin melatih Timnas Indonesia dengan jangka waktu yang lama. Karena seperti yang diketahui, kontrak Sintayong sendiri dikabarkan akan berakhir pada pertengahan tahun depan. Sementara itu, Coach Sintayong mencatatkan ingin mencatatkan sejarah baru lagi bersama skuad Garuda dengan menjuarai Piala AFF, di mana turnamen besar di Asia Tenggara itu diperkirakan akan digelar pada akhir tahun depan. Terlebih, AFF dikabarkan akan masuk ke kalender FIFA usai Presiden FIFA menonton final Piala AFF tahun lalu. Sementara itu, supporter pun menginginkan PSSI segera memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebagaimana diketahui, Sintayong mencetuskan sejarah baru bagi Timnas Indonesia U23 yang akhirnya lolos ke Piala Asia U23 usai menyapu bersih laga kualifikasi Piala Asia U23. Walaupun berhasil meloloskan skuad Garuda Muda ke Piala Asia U23, namun Sintayong mengaku masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya yakni ketajaman para punggawa Garuda Muda. Di samping itu, Ketum PSSI Erick Thohir pun juga menyoroti beberapa hal yang mesti diperbaiki oleh Timnas Indonesia U23. Menurutnya, Garuda Muda masih mengalami kekurangan stok pemain. Ex-Presiden Inter Milan tersebut mencontohkan di posisi gelandang Timnas U23 Indonesia di laga kualifikasi. Di posisi tersebut menurutnya hanya ada Marcelino Ferdinand serta Ivar Jenner yang bersinar. Dan pemain lainnya belum bisa mengimbangi kedua pemain tersebut. Karena itulah pria berusia 53 tahun tersebut mengaku kelolosan Timnas U23 Indonesia jadi momentum PSSI untuk berbenah. Menurut Erick, setidaknya membutuhkan 150 pemain untuk bisa membela Timnas Indonesia di berbagai level usia dan event. Erick Thohir pun mengaku pembenahan grassroots bakal jadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan talenta tersebut. Erick Thohir pun menawarkan solusi untuk masalah itu, salah satunya dengan melangsungkan kembali Elite Pro Academy. Selain itu, PSSI juga bersedia terbuka dengan para pemain diaspora yang bersedia untuk membela Timnas Indonesia.